komunikasi yang memungkinkan pelaku komunikasi menangkap reaksi dari orang lain secara langsung, baik verbal maupun non-verbal. Ada beberapa tujuan dari komunikasi interpersonal. Nah, yang pertama yaitu mengenali diri sendiri dan orang lain. Salah satu cara untuk mengenali diri sendiri yaitu dengan komunikasi interpersonal. Dengan cara kita membicarakan diri kita sendiri kepada orang lain, itu akan memberikan perspektif baru terhadap diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu mengetahui dunia luar. Komunikasi interpersonal memungkinkan kita untuk mengetahui lingkungan sekitar kita secara baik, mulai dari objek-objek, kajian-kajian, serta orang-orang di sekeliling kita, terutama keluarga. Setelah kita tahu apa itu komunikasi interpersonal dan apa tujuannya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana proses komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih yang akan berkomunikasi, yang mana orang pertama itu sebagai pemberi pesan dan orang kedua itu sebagai penerima atau penerima pesan. Nah, setelah orang-orang yang akan berkomunikasi sudah ada, selanjutnya yang harus ada itu adalah pesan yang akan disampaikan oleh pemberi pesan ke penerima pesan. Nah, pesan ini biasanya adalah suatu sinyal yang bekerja sebagai stimulus komunikan yang berupa suara, bau, visual, atau kombinasinya. Nah, yang selanjutnya dalam komunikasi interpersonal itu harus ada feedback, yang dimana feedback ini adalah suatu respon atau tanggapan yang diberikan oleh penerima pesan ke pemberi pesan. Dalam komunikasi interpersonal itu juga membutuhkan media. Nah, media ini bisa berupa telepon, email, atau bertemu tatap muka secara langsung. Yang terakhir adalah hambatan. Dalam komunikasi interpersonal itu pasti akan ada yang namanya hambatan. Nah, hambatan ini yang nantinya akan menghalangi penerima pesan memproses suatu informasi. Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang serius yang melibatkan proses tanya jawab. Nah, tujuan dari wawancara ini adalah yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai hal, situasi, maupun kondisi. Dalam wawancara ada beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pembukaan atau biasa disebut dengan tahap opening. Nah, tahap opening ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama orientasi dan yang kedua adalah report. Nah, report ini adalah proses untuk membangkitkan kepercayaan diri antara pewawancara dan narasumber. Nah, yang kedua yaitu orientasi. Orientasi ini adalah proses memperkenalkan diri seorang pewawancara ke narasumber. Yang kedua ada tahap inti atau biasa disebut dengan tahap body. Nah, tahap inti ini adalah inti dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita pertanyakan untuk mengenai satu hal yang ingin kita pertanyakan. Dan yang ketiga ada tahap penutup atau biasa disebut dengan tahap closing, yang dimana tahap penutup atau tahap closing ini selesailah sudah proses pewawancara antara pewawancara dan narasumber. Ketika melakukan observasi dan wawancara, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari observasi dan wawancara dalam konteks psikologi dapat bervariasi, seperti penelitian, evaluasi, dan intervensi. Berikut adalah beberapa jenis pertanyaan beserta contohnya. Yang pertama, ada pertanyaan terbuka. Contohnya, bisakah Anda menjelaskan apa yang sedang Anda lakukan atau apa yang saat ini Anda alami? Yang kedua, ada pertanyaan tentang perilaku. Contohnya, bisakah Anda menceritakan apa tindakan atau perilaku yang dapat Anda amati pada subjek? Dan yang ketiga, ada pertanyaan tentang interaksi sosial. Contohnya, bagaimana interaksi di subjek dengan orang lain pada situasi saat ini? Yang keempat, ada pertanyaan tentang lingkungan. Apa mungkin ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi respon subjek? Dan yang kelima, ada pertanyaan tentang perkembangan dan perubahan. Contoh dari pertanyaannya ialah apa perkembangan yang mungkin akan terjadi pada hal ini? 6. Pertanyaan tentang reaksi emosional. Bagaimana Anda mengekspresikan emosi dalam situasi tertentu? 7. Pertanyaan tentang keterampilan atau kemampuan. Contohnya, bagaimana Anda mengatasi tugas atau tantangan yang Anda hadapi? 8. Pertanyaan tentang
proses berpikir. Contohnya, apakah Anda mengambil keputusan atau merencanakan sesuatu hal? 9. Pertanyaan tentang interaksi internal. Contohnya, apa yang Anda amati tentang konflik internal yang mungkin Anda alami sendiri? 10. Pertanyaan tentang perubahan selama intervensi. Contohnya, bagaimana Anda merespon intervensi yang telah diberikan? Rating scale atau skala penilaian adalah seperangkat kategori yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut kuantitatif atau kualitatif. Penggunaan skala penilaian umumnya dalam ilmu sosial, khususnya psikologi. Fungsi dari rating scale ini untuk mengevaluasi atau mengukur kinerja-kinerja suatu pekerjaan, layanan, fitur, dan sebagainya. Metode naratif. Naratif adalah metode penelitian yang digerakkan oleh fenomena yang dikembangkan dengan mengintegrasikan unsur-unsur dari beberapa pendekatan kualitatif dalam suatu perpaduan metode. SMP merupakan pengamatan terhadap perilaku tertentu yang sesuai tujuan observasi pada interval waktu yang telah ditentukan dan biasanya terjadi pada jangka waktu yang pendek. Berikut adalah contoh dari time control. Yang bisa lihat di situ sudah ada waktu yang telah ditentukan dan si observer tinggal mengamati tingkat waktunya muncul sebelum, selama, atau sesudah konferensi. Masing-masing adalah respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulanginya kembali saat tersebut. Konflik adalah pengamatan terhadap perilaku tertentu yang sesuai tujuan observasi dan berfokus pada kemunculan perilaku-perilaku penting, seperti melihat ke arah langit, menggoyangkan kaki, dan lain-lain. Jadi, time sampling itu lebih fokus kepada eksistensi event seperti kapan dia tingkah laku itu muncul. Sedangkan event sampling lebih fokus kepada eksplorasi dari tingkat karakteristik event agar menunggu kemunculan perilaku yang telah dipilihnya. Berikut adalah contoh dari event sampling. Di situ sudah ada tingkah laku yang telah ditentukan oleh observer, yaitu muncul pada waktunya atau tidak. Metode checklist. Metode checklist adalah salah satu metode informal observasi di mana observer sudah menentukan indikator perilaku yang akan diobservasi dari subjek dalam satu tabel. Checklist digunakan untuk memahami perkembangan anak, untuk mendeskripsikan perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan kognitif. Fungsi dari checklist biasa bertujuan untuk mempermudah pekerjaan apa saja yang sudah berjalan dengan baik, bagian mana yang masih memerlukan peningkatan, dan pekerjaan apa saja yang terhambat. Anecdotal record. Cara pengumpulan data dengan melalui pengamatan secara langsung mengenai sikap dan perilaku yang muncul dengan tiba-tiba atau peristiwa yang terjadi secara insidental.